Jumat turn. Kakak-kakak, akan saya mulai ya. Siap, Kak. Mohon mic di mute dulu atau dimatikan dulu. Oke. Mas, Baik, kakak-kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kakak-kakak. Kembali lagi bersama saya Irwan Muhammad untuk bersama-sama kita membahas pertemuan MIT kali ini, yaitu merefleksikan refleksi 1.1 refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK selama 1 JP atau 45 menit kurang lebih. Kakak-kakak, saya akan berusaha mengingatkan kembali kesepakatan bersama, yaitu yang pertama menyalakan kamera. Mohon kakak-kakak yang belum menyalakan kamera sekiranya untuk menyalakan kameranya. Kemudian yang kedua yaitu mematikan mikrofonnya, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat yang ada, klik raise hand sebelum bertanya atau angkat tangannya ya kakak-kakak. Kemudian gangguan teknis adalah hal yang wajar. Tujuan luas pada pertemuan kita kali ini, meet kita kali ini, kakak-kakak, diharapkan memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Sedangkan capaian akhir pelatihan ini yaitu kakak-kakak mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Capaian pembelajaran khusus pada kali ini, modul ini kakak-kakak, setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, nah, setelah kakak-kakak menyelesaikan modul refleksi, yaitu modul 1.1 itu, kakak-kakak diharapkan mampu. Yang pertama, memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan kepada murid atau peserta didik. Kemudian yang kedua, kakak-kakak dapat mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Jadi kalau sebelumnya kakak-kakak itu menuliskan refleksi atau berefleksi itu menggunakan teori yang sudah kita pelajari di modul 1.1 kayak framework Gibbs, framework Burton, atau model-model refleksi yang sudah tertera di LMS itu, di sini kakak-kakak diharapkan nanti setelah menyelesaikan modul refleksi ini, kakak-kakak mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang beda atau dari sumber yang lain lah, seperti itu kakak-kakak. Baik, tujuan sesi kita kali ini kakak-kakak dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah kakak-kakak lakukan selama ini. Jadi selama ini kakak-kakak di modul 1.1 sampai modul 1.3 yang sudah kita lalui banyak menuliskan refleksi. Itu artinya ini kakak-kakak. Sebenarnya kita di awal itu memang digodok. Kita sebagai guru PJOK itu sebagai guru lah. Kita harus berefleksi sehingga kita bisa menjadi guru yang reflektif. Tindakan perbaikan reflektif itu kan, bukan tindakan rutin selama ini yang kita lakukan. Jadi kita diharapkan nanti terbiasa dengan refleksi yang kita buat. Agenda kita
kali ini kakak-kakak hanya sebentar, ada 2 ini kakak-kakak. Yang pertama, analisis tulisan refleksi. Yang kedua, berbagi hasil analisis. Jadi nanti kakak-kakak ini menuliskan tulisan refleksi dari apa yang sudah direfleksikan. Jadi yaitu merefleksikan refleksi, seperti itulah kakak-kakak. Refleksi yang sudah kita buat atau kita tulis atau yang kakak-kakak kumpulkan di LMS itu diingat-ingat, nanti habis itu kita refleksikan. Dan yang kedua, berbagi hasil analisis. Di sini kakak-kakak nanti menyampaikan 1 kata atau dua kata lah untuk tulisan kakak-kakak ini nanti. Nah, ini kakak-kakak, nanti kakak-kakak gunakan pertanyaan berikut untuk analisis. Yang pertama, bagaimana kakak-kakak menuliskan refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1, mulai dari awal ya kakak-kakak, hingga modul 1.3. Kapan biasanya kakak-kakak menuliskan refleksi? Apa saja yang ditulis kakak-kakak? Kemudian pertanyaan yang kedua nanti ini yang bisa digunakan, yaitu bagaimana perasaan kakak-kakak selama kakak-kakak menulis refleksi? Perasaannya kakak-kakak. Kemudian apa yang muncul di pikiran setiap kali kakak-kakak harus menulis refleksinya kakak-kakak? Yang ketiga yaitu hal apa saja yang menurut kakak-kakak yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Hal apa yang masih menjadi tantangan kakak-kakak ini untuk menulis refleksi? Dan yang keempat, bagaimana kakak-kakak menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Jadi kalau kakak-kakak nih ingat, kalau di LMS itu untuk mengumpulkan tugas itu ada rubrik penilaian yang harus mengena lah dalam tulisan refleksi. Kemudian yang kelima, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi? Keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menuliskan refleksi dengan lebih tajam dan mendalam kepada diri kakak-kakak semuanya untuk menjadi guru yang reflektif seperti itu. Kemudian yang terakhir, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu saya? Baik. Nah, di sini kakak-kakak sebenarnya nanti kakak-kakak itu diarahkan untuk menulis dari 6 pertanyaan tadi, dari yang ini ya kakak-kakak, untuk dituliskan di Jamboard ini. Nah, namun saya analisa ternyata kayaknya lebih efektif nanti kalau kakak-kakak ini menuliskan di Google Doc. Untuk linknya nanti saya kirimkan karena lebih gampang gitu kakak-kakak. Kalau menuliskan di Jamboard seperti ini, kakak-kakak akan belajar kembali nanti. Belajar lagi aplikasi Jamboard seperti apa. Nanti waktunya akan habis untuk belajar ini, bukan untuk menulis refleksinya kakak-kakak. Tidak ada materi kakak-kakak di pembelajaran atau tatap maya kita pada pertemuan kali ini. Hanya saja kakak-kakak menuliskan hasil refleksinya sesuai dengan pertanyaan ini, pemandunya nanti kakak-kakak. Habis ini link Google Doc yang akan kakak-kakak tuliskan nanti, jawab sesuai dengan refleksinya akan saya kirim. Atau sebelumnya sudah saya kirim di grup WA kakak-kakak. Nanti akan saya kirim kembali di grup chat atau di grup WA kakak-kakak. Mari berbagi refleksi. Bentar dulu sebelum mari berbagi, kita tulis refleksinya kakak-kakak. Saya kirim dulu ya linknya.
Google Doc. Bentar kakak-kakak. Dikerjakan sekarang. Iya kakak-kakak. Mati kutu. Agenda kita cuma ini kakak-kakak. Cuma menulis, merefleksikan, refleksi. Santai saja kakak-kakak. Baik, Karyadi, saya kirim. Mulai rontok Pak Irwan. Monggo kakak-kakak bisa diklik di sana, diisi sesuai dengan nama di sampingnya. Jawabannya ya kakak-kakak. Jawabannya Ya. taruh di samping namanya. Pak Raden mana yang ngobong rontok dia lo cocok sampu. Sudah sana. Misal nih kakak-kakak kalau bingung ya, pertanyaan nomor 1, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3? Kapan biasanya saya menulis refleksi? Apa saja yang ditulis? Misal pertanyaan ini kakak-kakak, bagaimana saya menulis refleksi? Biasanya saya menuliskan refleksi sesuai dengan apa yang telah saya pelajari di LMS. Mulai dari modul 1.1, yang ada di modul 1.1 yang berkaitan dengan kerangka kerja refleksi atau framework refleksi, yaitu framework GIP atau framework Borton, beserta saya menuangkan kepada model-model refleksi yang telah saya pelajari di modul 1.1. Kemudian pertanyaan ini kan, kapan biasanya saya menulis refleksi? Biasanya saya menulis refleksi, langsung dilanjut saja nanti jawabannya kakak-kakak. Biasanya saya menulis refleksi setelah saya melakukan pembelajaran yang ada di modul 1.1 sampai dengan modul 1.3. Apa yang ditulis? Yang ditulis saya yaitu mengenai dengan apa yang telah saya lakukan selama ini, dengan apa yang ingin saya perbaiki ke depannya. Misal pertanyaannya seperti jawabannya seperti itu kakak-kakak. Tapi ini terserah kakak-kakak sih. Seperti apa? Ini kan juga POD ya kakak-kakak, pembelajaran orang dewasa. Jadi sebenarnya nggak perlu dicontohkan lah. Kakak-kakak saya yakin bisa semua lah untuk menjawab pertanyaan yang seperti ini. Ini bukan teori aslinya, cuma menuangkan pengalaman yang selama ini kakak-kakak lakukan seperti itu. Di situ ada 6 pertanyaan kakak-kakak. Yang halaman pertama itu pertanyaan bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 sampai dengan modul 1.3. Kemudian yang kedua sampai di ada 6 halaman. Waktunya panjang kakak-kakak, santai saja. Mungkin 45 menit ini dihabiskan untuk menulis ini kakak-kakak. Sambil lalu diminum teh pucuknya Kak Kajis, santai ya. Aduh, garuk-garuk kayaknya Kajis. Monggo kakak-kakak, dipersilakan. Agak-agak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu.
Terbaik Bu Halimah memang. Bu Halimah terbaik. Pelak Bu Halimah sis. Pekala sis. Joko cobu. Wis Pelak Bu. jadul, wis ora expired tuh Bu. Nda sampean is the best. Putri lagi is the best. Wis Bu Mina, kelakong. Ya gosip ya. Aduh, Putri lemari nah. Mari ngerang kai. Aceling ding Bu Halimah lah cu lancar ya tang pikiran. Acu odir. Ajo apa kiang ko. Joko yu. Yang masuk ke Celing tang jawaban je Bu. Saya paling Bu Aminah aja. Odiin dulu mic-nya aja. Belayin lo tahu? Apa ya? Amatan diri lah. kakak-kakak yang belum kameranya nyala, mohon bantuannya ya, kakak-kakak. Biar sama-sama apa namanya kita lihatlah apa ada yang lagi bersedih mukanya seperti itu. Oh, Kak Haryati lagi. Enggak tahu Pak. Yang mangki Bang Yud. Kak Agus. Saka sabu. Asap. Sudah kakak nomor 1 ya kan. Ini nomor 2 Pak. Sudah selesai Kak. Mana jawab ya? Buka ada gitu. Ada situ. Kak itu langsung dijawab semua apa satu-satu. Olah kan lo sih Pak. Kak Tri Wahyu Nur Maulidi masih belum kelihatan nih sonanya. Maafin, Bro. Hah? Usah. Bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti modul? Kilo apa sih bocah? Ini lah pejangkaan. Pak Irwan, saya sudah. Bu Pelak. Oh, maring kok. Yang Pak Yudi keleru Mana celing Bu Halimah langsung tok cer. Maybe elak ya. Tetap Bu Pak Yudi Bu, pada tua Bu.
Kalau bisa mengarah kepada refleksi kita ini pembelajaran 1.3 sampai 1.3 yang sudah kita pelajari ya. Saya habis. Bagus aja ora bosang. Yud, mejan ganteng mu Yud. Bilahi jan ganteng Yudinya. Ada iya jis. Bocor aja ngode jis. Halo, Assalamualaikum. Ya Bu. Telepon piket sik aja. Aslina nang dinare Bu Halimah sebagai motivator lah kan. Termotivasi itu kok. Jadi no mana Bang Yud? Ono nang kuwe joko cetok Bang saya enggak ya. Oh kuwen re Bu. Kula mau jadi sampean kula culo encer Bu tang pikiran Bu. Bang jelas tangan Bang cak kalaka Bang. Enten Bu, kula di selalu menghormati sampean. Kena ada beda more di anak. Dengan combel biko bentang moret. Pak Yudi, malah gabung keng Rogi reng. Dina lebenya aku ganggu Bu. Moret market day bro. Kak Irwan.
Ya, saya Itu Patri. yang nomor 1 sudah selesai. Apa lanjut? Apa nunggu nanti? Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Lanjut. Ya, ini sudah lanjut. Ada banyak ya. Ada 6. Bingko sengkuning situ ngelenang tenang. Ini Bu Amina. seperti model framework ini ya Kak, sebenarnya framework GIF yang 7 pertanyaan pemandu itu. Yang pertama kan deskripsi ini. Apa sih seperti itu. Kemudian yang kedua kan pertanyaannya bagaimana perasaannya. Perasaan saya senang ketika menulis refleksi dan semacamnya gitu. Misal. Dan yang ketiga hal Masuk, apa Wirwan. yang menurut saya menjadi lebih baik. Perwan Menganalisis masuk, ini. mau nanya. Kalau sesuai dengan framework GIF. Dan 6 itu kan. Perwan masuk, Siap. mau nanya. Siapa Yudi? Yang saya lihat dari pengisian itu ada beberapa teman yang nggak ngisi. Apa itu ngaruh? Masih kurang suaranya Kak Yudi. Kurang jelas. Cek jelas. Oh, siap. Gimana Kak Yudi? Yang saya lihat dari pengisian ini ada beberapa teman yang nggak ngisi kan ya. Apa itu ngaruh untuk kedepannya? Iya Kak Yudi, ini kan juga terrecord gitu. Oh, nggak biar sama-sama tahu gitu Kak. Kalau keseringan berarti kan nggak aktif gitu. Nanti tanggal 5 besok ini saya menyetorkan keaktifan kehadiran juga. Kalau kehadiran otomatis yang 3 gak hadir itu di cut off sendiri sama BBGP. Karena itu untuk pendataan yang mau mengikuti tatap muka kegiatan luringnya. Otomatis nanti kalau di cut off sendiri ya mohon maaf gitu. Kayak misalkan Kak Burhan ini kan sudah ya orangnya juga menyatakan mengundurkan diri juga di LMS. Untuk kehadiran tatap mayanya sudah melebihi dari 3 kali. Jadi insya Allah ini otomatis di cut off sama kepesertaannya di cut off sama BBGP. Nanti di kegiatan luringnya nggak bisa mengikuti. Sama dengan yang kalau mengerjakan tugas due date-nya kelewat gitu atau batas waktunya kelewat, kalau 1-2 kali nggak apa-apa lah. Mungkin kalau kelamaan atau bahkan tidak mengerjakan akan berpengaruh di ini biasanya di bisa kelulusan, bisa di grade-nya. Kalau sampean mau lihat progres grade atau nilai sampean semua ini bisa di itu ya, di pojok ada titik 3 itu ada car view, ada apa itu. Nanti kelihatan di sana. Nanti akan saya tunjukkan caranya. Apakah sudah berapa persen. Itu setiap kali kakak-kakak ini meet atau mengerjakan tugas, itu akan naik sendiri. Kalau saya dulu 92%. Anggaplah kalau nilai itu 92 gitu. Mantap. Siap Irwan, terima kasih atas penjelasannya. Sebenarnya gampang sih. 1, hadir aja di tatap mayanya. 2, tugasnya dikumpulkan. Udah itu saja, insya Allah lulus kok. Secara nilai, dapat sertifikat lah. Ini loh lulusan PKG PJOK gitu. Tapi harapannya nanti kakak-kakak setelah kita selesai di PKG ini, kita sama-sama semuanya guru PJOK ini punya paradigma baru lah. Tentang PJOK ke depannya ini mau dibawa kemana. Atau pembelajarannya ini seperti apa sih. Yang jelas yang menarik itu ada 3 aslinya. Pembelajaran di sekolah
Untuk PJOK ini ada 3 macam. Pendidikan gerak, pendidikan kebugaran, dan sport education. Nanti kita belajar bersama di Luri. Kalau saya bukan sebagai menggurui, enggak sih kakak-kakak. Di sini lebih kepada saya apa ya? Ya ibaratkan orang kalau mau ke Bangkalan atau mau ke Malang lah gitu. Saya sudah nyampe duluan. Jadi saya cuma memfasilitasi menghantarkan kakak-kakak semuanya ini ke Malang gitu. Oh, di Surabaya harus ke pom bensin ya, ke pom bensin dulu gitu. Memang di awal-awal kita modulnya ini lebih kepada refleksi tentang diri kita sebagai guru PJOK lah. Nanti kalau sudah masuk ke merancang pembelajaran, mendesain pembelajaran, RPP dan semacamnya itu, insya Allah akan lebih paham lah kemana sih kita ini pendidikan PJOK ini gitu. Dan yang ikut PPG, insya Allah nanti tercerahkan di sini. Kayak understanding by design Understanding. itu, ya itu nanti ada juga di sini. Kita kuatkan kembali. Iya. Alur mundurnya seperti apa sih? Itu ada di jurnal 1, Pak. Ya, Ada di jurnal jurnal modul 1. Kalau di sini nanti bahasanya backward design. Oh. Merancang pembelajaran sesuai dengan backward design. Di mana ada tujuan, habis itu asesmennya apa sih? Lalu kegiatan atau langkah-langkah pembelajarannya apa? Sementara saya kalau untuk SD ya, kalau SMP sama SMK saya nggak buat. Nanti saya carikan referensi untuk template atau contohnya seperti apa sih? Modul ajar, perangkat pembelajaran. Kalau untuk SD, memang saya inisiatif buat sendiri sesuai dengan pemahaman yang saya pahami selama mengikuti program PKG PJOK ini. Dan insya Allah kalau sudah rampung punya saya akan share lah. Gak akan pelit-pelit lah, seperti itu. Tapi harapannya kakak-kakak semuanya ini dengan mengikuti ini, ya bisa membuat sendirilah nantinya. Minimal ada gambaran. Biar gini ya, apa ya, paradigma atau isu-isu sosial yang ada selama ini, guru PJOK itu dipandang nggak tertib administrasi, apa dipandang sebelah mata lah kita nih. Nggak sama seperti mapel BAI dan semacamnya atau guru kelas yang lain itu. Sebenarnya kita bisa loh.
Saya zoom. Astagfirullah. Pak Yudi yang mangapok pak sume pate begini Pak Yudi. Sibo Jemutri. Mari dah sum tenggat tenggat prober kan prober aja tutup dong Pak Yudi. Oh saya leken Putri. Dari nepentra. Lepas balik laptop Bu. Pernah balik. Jadi ngaji seraya blog jawab. Sekian dari jenis. Mari man, kena BJ man. Ada tanggo boleh ras-ras kepilan man ambungan. Bang jemene aras ras dia sampun lo cocok ayo ra Raden. Enjau pun takon orang anding Pak Yudi kok cing. Klikter. Cek melarang pertanyaan Pak Irwan. Marsis. Ya cek Pak Irwan dia cek boleh ke Bima kita gampang jawaban.
Salah unyu-unyu. Iya, unyu-unyu orangnya. Itu loh, saya rubrik di sini ada ya. Kok tahu no rubrik main Rubrik. telkom. Ini kita lihat kan ya kakak-kakak. Di LMS itu kalau kita ngerjakan biasanya kan ada yang tidak ada rubriknya, ada yang ada rubriknya. Kita lihatkan dulu ya. Ya Carikan Pak Irwan, yang ada rubriknya Pak Irwan. Untuk lebih enak sama jawabannya Pak Irwan. Bentar dulu. Japri. Yang ada rubriknya itu di 1 titik berapa ya? Rubriknya kok pokoknya saya nunggu di Bu Halimah pokoknya. Main ada tek kok bang, ada tek ke tanah betong. Kita sudah berbagi refleksi. Maka ayat cipta ini kakak diharapkan memahami konsep dan tentunya Apa di bermo anu, Mbak? Coba coba. Apa di beda Zoom, Mbak? semuanya sama menulis. Oh, ada aja orang. Wah, ini berpusat pada So, wah akan melakukan pembelajaran ada deh Zoom. Ini kakak-kakak untuk yang rubrik pertanyaan apa tadi itu? Sesuai dengan rubrik ya. Apakah menulis refleksi sesuai dengan rubrik? Menuliskan refleksi. Di modul kita di LMS kita itu ada tugas yang ada rubriknya, yang juga ada yang tidak ada rubriknya. Contoh yang dari di rubriknya itu di 1.2.d ini yang lakukan. Rubriknya di mana? Ini kan rubrik penilaian pemanfaatan aset. Apakah selama ini kita yang melakukan refleksi itu sesuai dengan rubrik ini? Yang pertama, hasil pemetaan aset itu mendukung tercapainya dampak yang ingin dilihat. Jadi sebenarnya saya kalau menilai itu sesuai dengan rubrik ini kakak-kakak. Ada nilai 100, 75. Kalau 100 ini dari 4 rubrik ini ada semua, dituangkan semua di tugasnya gitu. Seperti itu. Nah, selama ini kita itu yang ditanyakan, selama ini kita itu melakukan refleksi yang seperti apa sesuai dengan rubrik yang ada apa enggak. Kalau misal kita sendiri untuk menilai refleksi kita, bagaimana? Seperti itu kan pertanyaannya. Rubriknya kejelasan pemikiran keterkaitan dengan teori atau konsep. Jangan bahasa. Gini cara mikirnya Kak Yudi. Selama ini tugas yang kita kumpulkan itu benar-benar menulis sendiri sesuai dengan rubrik atau enggak. Nah, itu dituangkan saja enggak apa-apa. Sesuai dengan kenyataannya. Enggak apa-apa. Nanti buat perbaikan. Ini namanya kan merefleksikan refleksi kan seperti itu. Kayak apa ya? Kayak peserta didik kita nih, kalau kita ngajar, kalau ada penilaian yang ada rubriknya, peserta didik kita ini sesuai dengan rubrik atau kriteria yang ada enggak? Seperti itu. Kalau kita bayangkan ke kita kalau ngajar. Berarti menilai diri sendiri. Menilai diri sendiri. Benar sekali. Mantap. Oh. Kalau dinilai teman sejawat enggak boleh. Ini kan merefleksikan refleksi, Kak. Kasih. Ayo Rajis bukan Najis. Yes. Ya, mon saya pribadi sangat baik, Pak Irwan. Pamina. Mungkin biar tidak terlalu ini ya. Oh. Biar tidak terlalu apa namanya? Ya, karena waktunya sebentar. Ini habis ini kan mari berbagi refleksi. Jadi kakak-kakak menyampaikan nih refleksinya. Apa tulisan yang ada di sini? Sesuai dengan pertanyaan. Oke, monggo. Yang nomor 1, saya tunjuk apa ada yang ingin menyampaikan. Monggo kalau ada yang ingin menyampaikan. Saya ingin menyampaikan, Pak Win. Saya ingin menyampaikan, Pak. Kak Siti Aminah mau menyampaikan. Iya. Baik. Pertanyaan 1 kan? Dan tempat dikuasai, Kak. Silakan dikuasai, Kak. Yang nomor 1 kan ya, Kak ya? Ya, oke. Nomor 1 aja dulu. Oke, soalnya yang nomor 1 yang sudah selesai. Kita ataskan dulu.
Pertanyaannya bagaimana Kak Siti Aminah nih selama menulis refleksi selama ini, selama pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.3, kapan biasanya Kak Aminah menulis refleksi? Apa yang ditulis Kak Aminah? Yang Monggo Kak. pertama, saya merefleksinya adalah cara yang Hah? bagus untuk memahami proses mengajar saya dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan lagi. Ya, yang kedua, saya itu biasanya menulis refleksi di akhir sesi pembelajaran. Yang saya tulis itu adalah tentang kesulitan, keberhasilan, pencapaian, dan rencana ke depannya seperti apa gitu. Sudah. Baik, cakep Kak Siti Aminah. Jadi Kak Siti Aminah nih selama ini merefleksikan tulisannya, ya, menuangkan tulisan refleksinya setelah proses pembelajarannya. Seperti Ya, itu. setelah sesi. Oke. Kalau pengalaman sampai 1 meter, sebelum keluarnya Siti Aminah rumahnya di mana? baru 15. Oke, saya mute ya Kak Misrati. Baik Kak Siti Aminah, silakan memberikan mandat kepada temannya untuk Oh. menyampaikan pertanyaan yang kedua. Oke, saya kasih ke Raden Ajis Januar Amirullah. Baik Kak Ajis, dapat mandat nih dari Kak Siti Aminah. Monggo dimaksimalkan waktu dan tempatnya. Siap, langkong hi. Ken. Angin. Itu Pak Irwan, jawabannya saya sendiri apa orang lain? Jawaban sendiri Oh, sesuai dengan pengalamannya lah atau ya. yang selama ini dilakukan. Bagaimana perasaan Kak Ajis nih selama menulis Ya. refleksi? Apa yang Perasaan- muncul di pikiran Kak Ajis setiap kali menuliskan refleksi? Oke, Ya. silakan dijawab Kak Ajis. Perasaan saya pastinya happy dong, karena Oke. bisa mengetahui kelebihan dan kelemahan cara mengajar terhadap peserta didik. Udah Pak Irwan. Oke Kak Ajis, di sini Kak Ajis perasaannya happy dong katanya. Karena bisa mengetahui kelebihan dan kelemahan cara mengajar saya terhadap peserta didiknya katanya. Lempar. Baik, monggo Kak Ajis kalau mau dilempar, dikasih mandat. Oke, saya lemparkan ke Bapak Agus. Monggo, Bapak Agus, waktu dan Agus. tempat dipersilakan. Monggo Kak Agus. Waktu dan tempat dipersilahkan. Kak Agus. Halo. Kak Agus Imam Wahyudi ya? Oke, siap. Nomor berapa juga? Nomor 3 Kak Agus. Masih off cam Kak Agus. Saya Kak. Wes lah ada. Kesadaran saya terhadap hubungan antara teori dan Masih off cam Kak Agus, masih off cam kameranya. Ya benar. Oh ya. Atas ya? Siap. Iya. Mana Kak Agus? Ada. Oke. Kesadaran saya terhadap hubungan antara teori dan praktek semakin meningkat, juga lebih mampu menghubungkan apa yang saya pelajari dengan penerapan dan dalam pekerjaan sehari-hari sebagai guru. Mantap, baik Kak Agus, cakep sekali. Di sini hal yang Kak Agus menjadi yang berkaitan dengan menulis refleksi, kesadaran Kak Agus terhadap hubungan antara teori dan praktek Sementara abaikan aja. Ya meningkat. wis abaikan. Seperti itu ya Kak Agus. Setelah mengetahui teorinya untuk refleksi ini dan gunanya seperti apa, jadi Kak Agus ini bisa meningkatkan prakteknya nanti seperti itu ya Kak Agus. Oke, mantap. Kemudian pertanyaan yang nomor 4 nih kakak-kakak. Silakan, ada yang ingin menyampaikan di sini.
Silakan raise hand kakak-kakak, angkat tangannya. Ada yang ingin Bang suara? Bang Yadi. Gimana kakak-kakak? Ada yang ingin angkat tangannya? Pak Haryadi Kak. Kak Aryadi, gimana? Lanjut dulu. Oh, lanjut. Masih nampaknya masih ada kendala Kak Aryadi. Bagus. Yang lain ada yang ingin raise hand? Oke, Kak Freddy. Rasain dulu ya. Sudah. Raise hand dulu. Siap. Silakan Kak Freddy. Belum saya tulis, tapi saya ngomong dulu ya. Oh, ada yang ingin langsung disampaikan gitu ya. Langsung saja disampaikan dulu, nanti baru tak tulis. Baik. Gimana Kak Aryadi? Bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Yang pertama, menggunakan rubrik refleksi selama ini, setelah selesai pembelajaran itu langsung diterapkan sesuai dari apa yang sudah didapat dari pembelajaran. Baik, dipilih salah satu, kan ada beberapa rubrik refleksi di situ. Lalu yang berikutnya seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Itu saya menilai lebih mengetahui kekurangan dari apa yang sudah saya sampaikan dalam pembelajaran tersebut. Jadi sehingga dari kekurangan tersebut dapat saya gunakan untuk memperbaiki di pembelajaran berikutnya. Seperti itu Kak Irwan, terima kasih. Jawaban nomor 4. Baik, terima kasih Kak Freddy. Nampaknya Kak Freddy ini paham benar dengan apa yang diinginkan jawaban daripada pertanyaan yang nomor 4 ini. Kontekstualnya dapat seperti itu. Terima kasih. Gampangnya seperti ini sebenarnya Kak Freddy. Misal nih, Kak Freddy mengupload tugasnya sendiri, kira-kira dari nilai 50 sampai 100, kalau dinilai sendiri dapat berapa gitu. Gampangnya kalau nilai sendiri yang banyak Pak Irwan. Banyak ya? Kalau nilai sendiri yang banyak. Kalau disesuaikan dengan rubrik yang ada? Kalau disesuaikan ya masih belum mencapai maksimal, belum mencapai 100, ya masih di kisaran 80. Oke, siap. Ya memang tugas masih yang perlu perbaikan istilahnya. Ya. Enggak, memang mantap Kak Freddy. Tugas yang sampean kumpulkan setelah saya analisis, saya baca itu emang kebanyakan mengenal lah kepada rubrik yang ada itu. Ya, terima kasih. Kalau saya menilainya sesuai dengan rubrik seperti itu, Kak Freddy. Oke, baik Kak Freddy, mau memberikan mandat kepada yang lain, apa yang lain ingin mengangkat kalau tangan? ada yang mau raise hand, monggo. Kalau ada yang mau raise hand menyampaikan pendapatnya terkait dengan pertanyaan nomor 5 ini apa? Habis itu pertanyaan nomor 6, habis itu sesi kita selesai kakak-kakak. Biar tidak terlalu siang lah. Nggak ada. Pak Suhud belum? Pak Yudi? Pak Yudi ya? Belum Pak Yudi. Ayo Pak Yudi, nomor 5 Pak Yudi. Kak Yudi bisa Kak Yudi? Oh, belum Pak. Belum. Mungkin ada yang ingin kakak-kakak, ada yang ingin menyampaikan hasil refleksinya sesuai dengan pertanyaan nomor 5 ini. Pak Tri ya? Pak Tri. Pak Tri apa Butri nih, monggo. Apa tak spin saja ya? Biar tidak terlalu lama ya. Spin ya? Oke, tak spin aja ya. Tinggal 2 pertanyaan kakak-kakak, habis itu kita selesai sesi kita. Oke, tak spin. Semoga dapat yang belum dilakukan. Bagus, sudah tadi. Bagus sudah, tak spin lagi.
Kak Yudi. Selamat Kak Yudi. Apa ada pohon? Oke, coba saya mikir ya. Oke, tar dulu. Coba mikir dulu. Selamat oleh Pak Yudi Arisen. Habis ini Kak Yudi lempar ke siapa gitu Kak Yudi? Aduh, Terserah Mas. sampean. Yudi Ada mah. Habis ini lempar pertanyaannya terserah sampean ke siapa. Ini kan pertanyaan nomor 5, habis ini terakhir. Pertanyaan nomor 5 Kak Yudi, bagaimana seharusnya Kak Yudi bisa menulis refleksi menulis refleksi dengan lebih baik lagi? Keterampilan apa lagi yang Kak Yudi butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri Kak Yudi? Bagaimana kira-kira seharusnya Kak Yudi ini? Gimana Kak Yudi? Yang seharusnya saya lakukan itu refleksi mengenai aset itu, Kak. Oh, ya oke. Mengenai aset, belajar lebih dalam lagi memanfaatkan ketujuh aset itu. Oke, siap. Keterampilan ya kita harus mengenal satu persatu tujuan aset itu kemana dan manfaat untuk sekolah itu seperti apa, seperti itu. Baik Kak Yudi. Menurut Ada saya. lagi yang ingin disampaikan? Sudah Kak, terima kasih. Sampai kiran berenang masjid kita Kak. Terima kasih balik Kak Yudi. Jadi menurut Kak Yudi nih, bagaimana seharusnya Kak Yudi bisa menulis refleksi dengan lebih baik? Kalau Kak Yudi itu dikaitkan dengan pemanfaatan aset, Kak Yudi ini harusnya lebih tahu aset mana yang harus dimanfaatkan untuk pembelajaran PJOK di sekolahnya, seperti itu. Seperti itulah gambarannya yang dari Kak Yudi. Monggo ada yang lain, Putri, Katri. Monggo Katri. Nampaknya menarik punya Katri ini. nomor 5 ya, Kak. Nomor 5 ini. Yang nomor 5 saya coba jawab. Saya akan memberi referensi yang lebih baik lagi. Saya akan mencari referensi yang lebih baik lagi terkait dengan menulis refleksi dengan metode atau model-model refleksi yang lain yang tidak dipelajari di MLS. Keterampilan yang butuh saya kembangkan adalah dengan menulis refleksi menggunakan aplikasi Canva yang menarik dengan desain yang disajikan seperti orang-orang lain kebanyakan. Terima kasih. Terima kasih Katri. Jadi menurut Katri nih, Katri akan mencari referensi yang lebih banyak lagi untuk menuliskan refleksi itu. Kemudian keterampilan yang perlu Katri tingkatkan, Katri ingin menggunakan aplikasi Canva gitu untuk menuliskan model-model refleksi seperti kebanyakan orang-orang itu mendesainnya, seperti itu. Siap. Oke, terima kasih. Mantap sekali Katri refleksinya. Kemudian yang terakhir ini kakak-kakak, monggo siapa yang ingin. Oke, Katri. Monggo Katri. On cam dulu Katri. Ya, dengar Kak. On cam Katri. Masuk suara. Katri. Suara masuk Kak. Suara masuk. Oke. Kamera belum masuk. Baru on. Terakhir ini Katri. Diganggu dua bocil. Oh. Itulah ada saja Kak. Pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir ya. Tak perlu melo saya. Apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang efektif? Saya sempat tulis sedikit itu Pak, refleksi secara kontinu. Maksudnya seperti ini. Jadi menjadi guru yang reflektif itu memang sangat dibutuhkan dan memang bercoba memperbaiki diri dengan jadi dipaksa lah, artinya guru itu dituntut untuk reflektif dengan cara apa? Dengan cara refleksi itu dilakukan secara kontinu. Jadi siapa yang bisa bantu? Yang bisa bantu itu semua elemen yang ada di sekolah. Contoh, ya siswa itu sendiri, terus ada rekan guru, atasan, atau teman sejawat. Jadi artinya teman sejawat saya gunakan biasanya setelah pelajaran itu
pas santai itu kayak diadakan diskusi. Jadi saya saling tanya ke teman saya itu bagaimana cara mengajar saya. Dari situ saya melihat respon teman sejawat atau elemen yang lain itu, dari situ saya belajar, timbul penilaian, oh kurang gini Pak Tri atau gini ya. Akhirnya ya intinya apa ya, secara kontinu lah. Jadi kalau terima kasih Kak. Ya repot kan. Oke, siap. Terima kasih banyak Kak Tri. Mengena banget kontekstualnya yang disampaikan itu. Jadi Kak Tri ini menganggap berpendapat ya kakak-kakak, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif. Kak Tri ini akan melakukan refleksi, kegiatan refleksi itu secara kontinu. Setiap hari lah, setiap saat lah, seperti itu. Agar nanti pembelajaran yang dilakukan oleh Kak Tri ini akan terus meningkat daripada hasil refleksi tersebut, daripada hasil evaluasi, kekurangan yang perlu ditingkatkan. Siapa yang bisa membantu? Kak Tri di situ menjawab dengan kontekstual yang disampaikan oleh Kak Tri itu. Di situ ada yang bisa membantu saya, ada aset manusianya di sana. Ada teman sejawat, kepala sekolah, juga ada peserta didik lah, yang kita bisa berefleksi dengan apa yang disampaikan oleh peserta didik. Juga Kak Tri ini biasanya katanya tadi itu sering berdiskusi lah, kalau kita jabarkan seperti itu, dengan teman sejawatnya, sesama guru, khususnya guru PJOK, untuk peningkatan pembelajaran yang lebih baik lagi. Seperti itu, mantap sekali Kak Tri. Oke kakak-kakak semuanya, kita kembali ke laptop. Bentar dulu, kita kembalikan lagi ke slide-nya. Pada akhir sesi kita hari ini kakak-kakak, yang pertama yaitu kakak-kakak memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberhasilan didik. Siap. Kemudian yang kedua, kakak-kakak mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Dan yang terakhir, terima kasih kakak-kakak semuanya karena sudah mengikuti Meet ini, meluangkan waktunya. Semoga kakak-kakak semuanya selalu diberi kesehatan dan kita semua bisa kembali lagi beraktivitas seperti biasa, dan tentunya harapannya bisa ketemu di tatap maya selanjutnya. Sekali lagi terima kasih kakak-kakak. Saya akhiri dulu sebelum itu. Mohon maaf dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah di SS Mas, sudah direkam Mas. Sudah di SS. Kita ini dulu ya, kita foto dulu, habis itu rekamannya tak matikan. Oke. Ayo Kak Yudi, foto. Bentar. Monggo kakak-kakak semuanya dibantu untuk Agus Alafni Windianto bisa on cam ya untuk foto. Ibu soana Pak Tri ya. Patri keluarga berencana, Patri. Keluarga berencanaan ya. Oke, gimana gini? Oke. Yuk, 1, 2, 3. Baik, terima kasih kakak-kakak. Saya kirim di grup dulu. Iya malelo elang. Nempo elang. Nempo elang kakak-kakak. Pak SK juga tempo suruh nempo. Kita matiin dulu rekamannya. Pun seroban.